Di pagi yang cerah ini, kita mau jalan-jalan ke Imbanagara. Imbanagara adalah salah satu desa di Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Tujuan perjalanan kita hari ini adalah makam Syekh yang merupakan salah satu penyebar Islam di Imbanagara, yang bernama Syekh Abdul Wajah. Orang dari luar Imbanagara mungkin tidak familiar dengan nama Syekh Abdul Wajah. Jadi beliau ini merupakan salah seorang putra dari Syekh Khotib Muwahhid yang merupakan sepupu dari Syekh Abdul Muhyi. Syekh Khotib Muwahhid sendiri menikah dengan Nyimas Kudrot yang merupakan adik kandung dari Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Syekh Abdul Wajah merupakan salah satu penyebar agama Islam di Priangan Timur. Beliau merupakan penerus dari Syekh Abdul Muhyi dari Mataram pada masa kerajaan Galuh. Syekh Abdul Wajah juga merupakan keturunan dari Raden Panji Jayanegara yang merupakan Bupati Galuh Imbanagara pertama. Beliau juga merupakan keturunan dari Sultan Pajang, dan beliau juga masih memiliki silsilah keturunan dari baginda kita Nabi Muhammad SAW. Kita sampai di makam Raden Syekh Abdul Wajah. Nah, makam Syekh Raden Abdul Wajah ini menyatu dengan makam umum warga sekitar. Di depannya ada tempat parkir yang cukup luas. Di sini juga ada warung yang mana pemiliknya merupakan kuncen dari Gunung Sari ini. Sambil menunggu kuncen, kita ngopi dulu di sini. Sambil ngemil dan ngobrol-ngobrol sama si ibu warungnya. Nah, di sini juga selain makam Syekh Abdul Wajah, ada makam-makam para bupati Galuh. Di antaranya Raden Adipati Kusuma Dinata III, Raden Ayu Buminata, Raden Adipati Nata Dikusuma, dan Raden Adipati Surapraja. Dan ada juga Nyimas Raden Ajeng Wajah yang merupakan istri dari Syekh Abdul Wajah. Beliau merupakan putri dari Syekh Abdul Muhyi yang berada di Pamijahan. Setelah kuncen datang, kita diizinkan masuk ke dalam makam Gunung Sari yang ada di Imbanagara ini. Di depan pemakaman umum ini juga ada musola serta tempat wudhunya. Jadi peziarah akan mudah kalau misalnya akan berziarah ke sini karena tempat wudhunya sangat nyaman dan masjidnya juga sangat bersih karena dikelola oleh kuncen. Di sini juga ada tempat yang biasa digunakan oleh kuncen menerima tamu. Ada beberapa informasi di tempat ini seperti misalnya tata cara ziarah, informasi keturunan Syekh Abdul Wajah, dan lain sebagainya. Jadi peziarah yang datang ke makam Syekh Abdul Wajah diharapkan dapat menaati peraturan dan adab ziarah yang sudah tertulis di sini. Bisa dilihat sendiri di sini ada silsilah Syekh Abdul Wajah Gunung Sari sampai ke Rasulullah dari nasab bapak. Dan juga silsilah Nyai Abdul Wajah sampai ke Rasulullah. Tujuan kita datang ke Gunung Sari ini adalah untuk berziarah ke makamnya Syekh Abdul Wajah untuk mendoakan beliau. Jadi kita di sini berwudu terlebih dahulu. Tempat wudunya ada di sekitaran musola ini. Syekh Abdul Wajah lahir di Sukapura, Tasikmalaya. Beliau sejak kecil dibesarkan dan diasuh oleh Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, yang kemudian dinikahkan kepada putrinya Nyai Abdul Wajah. Syekh Abdul Wajah disemayamkan di Gunung Sari, Desa Imbanagara, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Lokasi makam ini juga merupakan salah satu tempat Syekh Abdul Wajah bersemedi dan menyebarkan agama Islam. Beliau kerap pulang pergi ke wilayah Sukapura dan Galuh dalam menyiarkan agama Islam dengan melintasi Sungai Citanduy. Sehingga tidak heran jika Syekh Abdul Wajah banyak yang menziarah. Banyak santri dari pondok pesantren yang juga datang ke sini untuk berziarah, bahkan ada dari Malaysia yang sengaja datang ke sini hanya untuk ziarah ke makam Syekh Abdul Wajah. Menurut kuncen Gunung Sari, makam-makam yang berada di depan ini merupakan salah satunya adalah makam dari istri Syekh Abdul Wajah. Nah, sebelah sini merupakan area yang bisa digunakan untuk berdoa. Jadi jika area dalamnya sudah penuh oleh pengunjung, kamu bisa berdoa di sebelah sini.
Makam Syekh Abdul Wajah dan makam-makam lainnya ditempatkan di bagian atas dan dilindungi dengan pagar yang dikunci serta kuncinya dipegang oleh kuncen. Sebelum masuk ke makam Syekh Abdul Wajah, kita diminta untuk azan terlebih dahulu oleh kuncen. Azan di sini sebagai bentuk penghormatan kepada Syekh Abdul Wajah. Menurut kuncen makam Gunung Sari, Syekh Abdul Wajah memang lahir di Sukapura, Tasikmalaya, tetapi beliau berpesan apabila meninggal ingin disemayamkan di Gunung Sari. Sebelum meninggal, dalam keadaan hujan besar, Syekh Abdul Wajah pergi ke Gua Saparwadi Pamijahan untuk beritikaf sampai menjelang subuh. Kemudian beliau menjadi imam subuh di Masjid Gua Saparwadi. Setelah itu, beliau pamitan kepada para santri dan para ulama yang ada di sana. Beliau berpamitan akan melanjutkan perjalanan kembali ke Imbanagara. Pada waktu duha, beliau sampai di tepi sungai Citanduy. Kala itu sungai sedang dalam keadaan banjir bandang. Kemudian beliau berhenti dan menunaikan sholat duha terlebih dahulu. Diperkirakan pada rakaat kedua, ketika sedang sholat duha beliau meninggal. Badannya jatuh ke pinggir sungai dan terbawa hanyut. Kemudian dari dasar sungai tiba-tiba muncul batu. Batu itu seakan terapung dan menyangga tubuh Syekh Abdul Wajah. Ketika itu posisi Syekh Abdul Wajah seperti orang yang sedang tidur. Setelah mendengar Syekh Abdul Wajah wafat, para santri termasuk santri-santri sekitaran Manonjaya dan punggawa-punggawa utusan dari Sutapura pun datang ke Sungai Citanduy, sekitaran Wanarame, untuk mengangkat jenazah Syekh Abdul Wajah. Tetapi tidak ada yang mampu mengangkat jenazah Syekh Abdul Wajah itu. Datanglah suara yang mengatakan bahwa Syekh Abdul Wajah itu adalah milik orang Galuh. Setelah itu, jasad Syekh Abdul Wajah berpindah menyeberang ke pinggir sungai yang sebelahnya dengan melawan arus. Di Galuh juga para punggawa utusan Raden Adipati Kusuma Diningrat dan para santri juga sudah tahu bahwa Syekh Abdul Wajah sudah meninggal. Sehingga ketika sampai di sana, diangkatlah jasad Syekh Abdul Wajah oleh satu orang dengan sangat mudah. Kemudian jasad Syekh Abdul Wajah dibawa oleh santri dan punggawa ke Imbanagara ke makam Gunung Sari. Tiba-tiba batu yang menolong Syekh Abdul Wajah sudah mendahului datang ke makam Gunung Sari. Batu ini juga dianggap sebagai karomahnya Syekh Abdul Wajah, karena menurut kepercayaan masyarakat setempat, batu ini awalnya berukuran kecil dan semakin lama ukurannya semakin besar. Ini adalah kelebihan atau karomah yang diberikan Allah kepada waliullah Syekh Abdul Wajah, sehingga sebagai umat Islam sepatutnya kita menghormati keberadaannya, salah satunya dengan berziarah ke makam beliau. Itulah perjalanan kita di makam waliullah Syekh Abdul Wajah. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya ya. Jangan lupa untuk subscribe channel kami agar channel kami bisa terus berkembang dan kami semakin semangat untuk mengangkat konten-konten sejarah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon makam Syekh nu mana Pak? Pangkolana teh nu padi ditunu. Oh. Lebat uhun. Untuk tarik raulan me. Oh. Untuk ama masak bojeng pangkulona pokona. Anu batu ageng kadua ata dipati kusuma kieu. Oh. Terus anu eta kan opatnya Pak? 5 sadayana. Oh 5. Ada Ibu Winata dipati dari kusuma dipati praja pangwetan. Terus eta nu aralit gini anu aya di 5. Oh. Eta mah can kabukan eta mah ai mutina eta mah pasawang mah bojona mah saruma. Oh. Anu Saya pas lawang dan berlebat aya. Oh, eta anu. Mah duka put tengah dipati. Dan kabukan